Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok saya akan menjelaskan presentasi produk dari kami untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu sabun pencuci tangan hand soap. Kami bermenggunakan 6 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Arifin, Muhammad Dion, Muhammad Fikri Nasrullah, Muhammad Rizal Fadilah, Muhammad Rizal Abdurrahman, dan yang Diana Nusa Fitri. Sebelumnya saya sebagai moderator akan membacakan sebagai moderator dan sekaligus pembaca materi pertama. Next. Yang pertama, untuk mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan. Yang pertama, segmentasi. Kenapa sih harus ada segmentasi? Karena adalah proses pembagian pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik serupa dari perilaku pelanggan. Kemudian menentukan segmen-segmen mana yang mau kita layani. Yang kedua, menentukan targeting adalah proses melakukan evaluasi dari daya tarik segmen pasar dan kemudian memilih 1 atau 2 segmen untuk dimasuki agar bisa lebih fokus untuk memasarkan produk. Yang ketiga, positioning adalah perancangan penawaran dan citra perusahaan ke dalam benak konsumen. Positioning ini ibarat promosi yang akan dilakukan untuk memasarkan produk yang kami buat adalah produk sabun pencuci tangan hand soap. Next. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi yang kami lakukan yang pertama untuk wilayah Kota Bandung, terutama di ke-30 kecamatan yang tersebar mulai dari Kecamatan Buah Batu, Batu Nunggal, dan lain-lain. Nah, dari 30 kecamatan ini kita berakar lagi, memasarkan lagi ke grosir-grosir, ke stokis, ke grosir, ke toko. Nah, untuk selanjutnya dibeli langsung oleh konsumen. Next. Yang kedua, targeting. Nah, targeting ini, target utama pada produk sabun cuci tangan kami yaitu semua kalangan mulai dari belum produktif, dan tidak produktif. Mengapa? Karena di tengah pandemi seperti ini, budaya cuci tangan sangat diperlukan, terutama untuk menghindari terjangkit dari virus COVID-19. Maka dari itu, produk kami jika dipasarkan mungkin akan berguna di semua kalangan tanpa batas usia, kecuali ya tanpa batas usia. Yang kedua, target yang kami fokuskan untuk penjualan ini adalah kalangan produktif mulai dari usia 15 tahun hingga genap 64 tahun. Mengapa? Karena di usia kalangan produktif ini aktivitas yang dilakukan banyak di luar, sedangkan ketika di luar besar kemungkinan kita mudah terjangkit oleh virus, penyakit, bakteri, dan sebagainya. Maka dari itu, setelah aktivitas di luar, budaya cuci tangan sangat amat penting dilakukan untuk menjaga kebersihan dan terhindar dari bakteri virus yang sedang marak di era ini. Next. Next. Yang ketiga adalah positioning. Kembali yang tadi, positioning. Nah, karena ya positioning yang kami lakukan ialah karena harga yang relatif terjangkau dibanding produk lain. Mengapa demikian? Karena produk yang kami tawarkan
emang relatif terjangkau dibanding dengan produk lain. Tetapi walaupun terjangkau, kami pastikan kualitas dari produk ini amat sangat bagus. Dan yang penting, produk kami ramah lingkungan dan terbuat dari bahan alami. Next. Yang selanjutnya, pendekatan penjualan dan program promosi. Nah, dari promosi ini kami membuat promo buy one get one. Buy one get one. Mengapa demikian? Karena untuk meyakinkan pelanggan bahwa produk kami itu benar-benar produk yang sangat berkualitas. Dari beli satu gratis satu. Nah, yang ini pun yang akan dipasarkan mungkin tidak selamanya seperti ini, hanya untuk menarik pelanggan. Kami mematok sampai waktu 1 minggu penjualan pertama beli satu gratis satu. Selanjutnya harga normal untuk menarik dan menjadikan testimoni produk kami. Next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fikri Nasrullah. Kepada Muhammad Fikri, waktu tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya menyampaikan. Nah, di sini itu ada contoh surat penawaran produk ke perusahaan. Nah, di sini tuh tertera juga harga, kepada siapa ditujunya, dan dari mana ditujunya. Next. Nah, untuk mereknya itu ada Fokus Sabunku. Layanan servisnya harga relatif rendah dibanding sabun antiseptik merek lain. Sabunku cuci tangan hand soap merupakan sabun antiseptik ampuh untuk membunuh kuman dan virus yang menempel di tangan setelah beraktivitas di luar rumah maupun di mana saja. Poin ketiga, sangat direkomendasikan untuk dipakai di tengah pandemi ini. Ini agar terhindar dari tertularnya virus COVID-19. Prosesnya dibuat secara steril dan higienis, jadi amanlah untuk merek sabunku ini dan produk-produk dari perusahaan kami. Next. Di sini juga ada beberapa elemen-elemen dalam berbau pemasaran. Produk sabunku atau sabun cuci tangan hand soap, harganya itu untuk stokis menilai Rp4.000, untuk reseller Rp5.000, dan untuk konsumen itu sendiri seharga Rp7.000. Promosi yang kami lakukan dimulai dari iklan di TV dan radio-radio lokal yang ada di Bandung. Untuk wilayah kami diambil dari wilayah Kota Bandung. Next. Sistem pembayarannya pun relatif mudah dan canggih karena kami memilih metode pembayaran sistem transfer. Jadi baik dari wilayah mana yang kesulitan untuk pergi ke tempat perusahaan kami, itu bisa lewat sistem transfer. Next. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fikri yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Muhammad Dion. Pada waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu.
Di sini menyusun rencana aktivitas penjualan. Dan di sini ada melaksanakan pengelolaan waktu, melaksanakan pengelolaan teritori. Dalam hal ini, pengelolaan waktu dan tim manajemen mencakup tindakan, yaitu ada daftar harga harian yang dibuat atau prioritas pekerjaan dalam sehari-hari yang menjadwalkan di dalam teritori yang ditanggung jawab atau diperlukan secara prioritas dan pelanggan yang ditentukan, mengalokasikan tempat atau rencana kunjungan berdasarkan teritori yang ditentukan. Next. Pengelolaan waktu time management yang mencakup tindakan menata, menjadwalkan, dan mengorganisasi atau mengalokasikan setiap waktu. Next. Fungsi pengelolaan waktu mengacu kepada fungsi manajemen secara umum, yang di sini ada perencanaan planning, yaitu dalam melaksanakan tujuan daripada target pemasaran dan perorganisasian organizing komunikasi antar divisi yang saling berintegrasi. Adapun controlling yang mengendalikan dalam manajemen. Next. Empat, cara membuat perencanaan kerja yang baik, yaitu ada tentukan target dan memilih tim kerja yang tepat. Tentukan tugas, anggaran dalam waktu, dan atur secara logis. Next. Menentukan prioritas aspek-aspek manajemen waktu yang mencakup hal berikut: menentukan tujuan atau menyusun prioritas. Next. Di sini ada memetakan teritori yang menjadi tanggung jawab pekerjaan. Ada potensi wilayah. Dalam merancang teritori penjualan ada beberapa hal yang menjadi dasar, yaitu jumlah di beberapa potensi wilayah itu, misalkan di Kota Bandung ada 32 toko dan jumlah grosir dalam wilayah Kota Bandung 150 grosir misalkan. Dan beban kerja sales di Kota Bandung berada di kedapatan 600 meter yang dikelilingi oleh pegunungan, dan jarak tempuh maupun kondisi geografis dan cara monitoring dan kontrol teritori. Next. Berikut ini ada fondasi dasar ketentuan prioritas. Prioritas pelanggan baru. Pelanggan baru di sini menganalisis wilayah atau merencanakan dan mempersiapkan dalam pengambilan keputusan secara hati-hati, kemampuan menjalin hubungan komunikasi yang efektif atau efisien kepada manajemen dan waktu, sehingga menjadi pendapatan pribadi maupun menjaga hubungan.
Sekian dari saya. Kembalikan ke moderator. Maaf bila ada kata yang kurang. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Dion. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Saudara Muhammad Rizal Fadila. Kepada Muhammad Rizal, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Menentukan rencana kunjungan berdasarkan teritori. Menentukan rencana kunjungan berdasarkan teritori. Menganalisis wilayah, merencanakan dan mempersiapkannya, pengambilan keputusan secara hati-hati, kemampuan menjalin hubungan, komunitas yang efektif, efisiensi yang manajemen waktu. Selanjutnya, rencana kunjungan. Di sini ada rencana kunjungan. Hari Senin, rencana kunjungannya ke Kecamatan Karangcondong, Kecamatan Rancabolang, dan Selasa ke Kecamatan Dayakolot, ke Kecamatan Antapani. Rabu ke Kecamatan Kebon Jayanti, ke Kecamatan Darwati. Kamis ke Kecamatan Lengkong, ke Kecamatan Andir. Jumat ke Kecamatan Ujung Berung, ke Kecamatan Cicendo. Sabtu ke Kecamatan Cibiru, dan ke Kecamatan Cinambo. Selanjutnya, rencana mewujudkan kepuasan pelanggan. 1. Kebutuhan dasar pelanggan diidentifikasi. Kita harus menunjukkan keramahan di depan pelanggan. Memberikan penawaran menarik, pelanggan akan tertarik dengan penawaran terbaik yang diberikan oleh perusahaan. Menjaga kualitas produk, tanamkan selalu nilai kejujuran, pelayanan yang prima. Rencana mewujudkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, permintaan pelanggan dikonfirmasi ulang. A. Nama alamat dicek kembali apakah sesuai pesanan alamatnya. Jumlah barang yang dikirim sesuai pesanan pelanggan. C. Menanyakan kembali ulang barang mereka sebelum di-packing. Dan layanan yang sesuai ditawarkan. 1. Kita akan melayani pembeli 24 jam di hari kerja saja. Yang kedua, jika pembeli lebih dari 1 lusin akan mendapatkan hadiah berupa perlengkapan pembersihan. Yang ketiga, pelayanan pembeli akan kami antar jemput ke rumah masing-masing. Mungkin dari saya dicukupkan. Selebihnya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Muhammad Rizal. Lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Muhammad Rizal Abdurrahman. Kepada Muhammad Rizal Abdurrahman, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang menyiapkan pelaksanaan layanan. Ekspektasi kinerja layanan diciptakan, memilih channel yang tepat. Yang kedua, kita harus aktif dalam meminta balik kepada pelanggan. 3. Personalisasikan pesan dan penawaran yang akan dilakukan. 4. Konsisten dalam memberikan layanan dan produk. Next. Rencana mewujudkan kepuasan pelanggan. Menyiapkan pelaksanaan pelanggan. Disediakannya alat-alat lengkap untuk promosi seperti stand, banner, pamflet, dan juga di sosmed. Untuk selanjutnya kami kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Rizal Abdurrahman. Kita lanjut ke pemateri terakhir, yaitu Enggiana Nur Saputri. Kepada waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana mewujudkan kepuasan pelanggan. Di sini ada melaksanakan layanan prima. Yang pertama, layanan yang sudah mendapatkan kritikan dengan sesegera mungkin diperbaiki sesuai dengan permintaan. Jadi, ketika kita sebagai pemilik perusahaan, kita harus bergerak cepat agar si konsumen itu tidak pergi. Yang kedua, karyawan harus berpenampilan menarik dan sopan di hadapan pelanggan dan bersikap ramah. Yang ketiga,
ketanggapan dari setiap pegawai terhadap pelanggannya. Yang keempat, rasa empati terhadap pelanggan harus ditunjukkan. Next. Next. Rencana menangani keluhan pelanggan. Kita harus menerima keluhan dari pelanggan. Yang pertama, kita harus mendengarkan keluhan dengan baik. Ketika pelanggan melakukan komplain, maka hal pertama yang mereka inginkan adalah agar keluhan dan pendapat mereka didengarkan. Yang kedua, berikan solusi yang cerdas dan tepat. Oleh karena itu, agar terhindar dari misinformasi invoice, Anda harus mengandalkan teknologi, misal saja software akuntansi. Lakukan follow up. Beri kabar pelanggan seputar perkembangan yang sudah Anda lakukan. Misalnya, produk pengganti sedang dikerjakan atau sudah dikirim. Berterima kasih. Memberikan ucapan terima kasih atau memberikan reward gratis. Catat semua komplain sebagai bahan evaluasi. Next. Rencana menangani keluhan pelanggan. Langkah-langkah menanggapi keluhan, terima keluhan dengan baik, biarkan pelanggan tahu bahwa Anda memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Yang kedua, meminta maaf dan beri empati. Meminta maaf dan senyum adalah senjata ampuh untuk menunjukkan kepada pelanggan bahwa Anda berada di pihak mereka. Tunjukkan empati sewajarnya untuk menunjukkan bahwa Anda turut merasakan kekecewaan mereka. Tunjukkan empati sewajarnya menunjukkan bahwa Anda detailkan permasalahan. Next. Langkah-langkah menanggapi keluhan. Yang di sini ada mendengarkan keluhan dengan baik. Terima keluhan dengan baik, biarkan pelanggan tahu bahwa Anda memperhatikan apa yang mereka sampaikan, tunjukkan empati dan komunikasi yang baik, petakan masalah keluhan pelanggan, segera tangani komplain dengan cepat, dan memberikan solusi terbaik. Berikan solusi yang cerdas dan tepat. Jal, maaf. Cat. Menerima keluhan pelanggan. Catat keluhan pelanggan. Yang pertama, barang tidak higienis. Yang kedua, seperti penggunaan meribatkan pembeli. Yang ketiga, busa yang dihasilkan lebih banyak. Yang keempat, harga terlalu mahal. Yang kelima, barang yang diterima pelanggan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Itu termasuk ke dalam keluhan-keluhan pelanggan. Next. Mempersiapkan pelayanan keluhan. Yang pertama, di sini kita harus memahami besarnya masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Yang kedua, biarkan pelanggan tahu bahwa kita sebagai pegawai memperhatikan apa yang mereka sampaikan dan kita akan mengakui jika melakukan kesalahan. Dan dengan sesegera mungkin, kita harus mengganti apa yang mereka inginkan. Next.
di sini melaksanakan pelayanan keluhan, mengirim surat permohonan maaf kepada pelanggan untuk mendapatkan kepercayaan mereka kembali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir. Alhamdulillah, materi dari kelompok kami dari awal sampai telah tersampaikan. Saya pribadi sebagai moderator memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan yang salah. Dan juga dari kelompok kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada yang masih kurang maupun ada yang melenceng dari topik pembahasan. Sebelumnya mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar, saran dan kami menerima kritik dan saran untuk membuat kami mendapat melakukan presentasi yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.